Kali ini kembali dilanjutkan dengan Xiao Yan yang akhirnya berpisah terlebih dahulu dengan Sun Er. Tentu Sun Er saat ini kembali ke klan Gu untuk mengatasi permasalahan yang sedang terjadi di klan miliknya. Lalu setelah itu diperlihatkan dengan sebuah aula yang sangat megah yang berdiri di puncak gunung di tengah alam bintang. Lalu banyak persepsi spiritual yang terus menyapu aula seperti jaring. Dan suasana di aula pun sangat khusus saat Feng Zunze membacakan laporan tentang pertempuran bulan lalu kepada Yao Lao. Saat ini Feng Zunze berkata, aliansi telah bertukar pukulan dengan Hall of Soul sebanyak 43 kali selama sebulan ini, dan 3 diantaranya merupakan interaksi skala besar. Meskipun mereka telah menghancurkan aula cabang, namun mereka juga telah kehilangan cukup banyak orang. Lalu Yao Lao pun perlahan mengangguk setelah mendengar informasi ini, karena meskipun auranya menjadi lebih kuat dibandingkan dengan 2 tahun lalu tampaknya masalah aliansi ini telah banyak menghabiskan vitalitasnya. Sementara itu Feng Zunze pun merenung sejenak sebelum akhirnya lanjut berbicara. Dirinya berkata, ini bukanlah masalah besar. Akan tetapi baru-baru ini mereka memperoleh beberapa informasi bahwa aula jiwa menjadi tidak sabar karena kebuntuan ini, dan menurut intelijen mereka maka klan Hun akan mengirim ahli asli untuk membantu Hall of Soul dalam menghilangkan Sky Mansion aliansi. Lalu beberapa dengusan pelan pun terdengar di sekitar aula setelah suara Feng Zunze mencapai semua orang, dan mereka berkata, Hall of Soul ini benar-benar sombong. Karena aula jiwa telah benar-benar berani mengucapkan kata-kata seperti itu padahal ada tetua Xiao Chen dan leluhur dari Pil Tower di sekitar sini. Sementara itu Yao Lao pun melirik beberapa orang yang telah berbicara dan segera mengomentari perkataan mereka. Yao Lao pun berkata, kepercayaan diri seperti itu memanglah bagus. Namun tidak ada bedanya dengan mencari kematian jika seseorang benar-benar terlalu percaya diri. Yao Lao pun menoleh ke arah Feng Zunze dan bertanya, sudahkah mereka mencari tahu siapa yang akan dikirim oleh klan Hun? Kemudian Feng Zunze pun menjilat bibirnya sebelum akhirnya mengangguk dan menyebutkan nama, Hun Mouqian, dan dirinya adalah doseng bintang 6. Bahkan dikabarkan bahwa dirinya pernah berpartisipasi dalam pembunuhan Xiao Xuan. Tentu saja kalimat terakhir ini seperti bom berat yang menyebabkan aula seketika bergetar, dan perasaan terkejut pun segera muncul di banyak wajah yang hadir, karena klan Hun sebenarnya benar-benar mengirim iblis tua di tingkat ini, jadi sepertinya mereka benar-benar telah memutuskan untuk menghancurkan Sky Mansion aliansi. Namun bersamaan dengan itu sebuah suara samar tiba-tiba terdengar di dalam aula yang terkejut. Bahkan hampir semua orang menjadi tenang saat suara ini terdengar, kemudian banyak pasang mata segera beralih ke sudut aula, dan sosok kurus diam-diam duduk di tempat itu, sedangkan ekspresinya masih terdiam dan sosok kurus ini adalah Xiao Chen. Lalu Xiao Chen pun menyebutkan nama Hun Qianbai sehingga membuat semua orang seketika menoleh setelah mengucapkan nama tersebut, lalu dirinya pun kembali terdiam. Dan pembicaraan pun segera terjadi dengan mereka yang bertanya-tanya, mengapa klan Hun mengirim iblis tua seperti itu? Apakah mereka tidak takut jika mereka akan menyinggung klan Gu dan 3 klan lainnya? Ketua pertama dari Pil Tower pun segera menggelengkan kepalanya, lalu dirinya berkata, saat ini klan kuno ini saling mencurigai, sehingga mereka takut insiden dari klan Ling dan klan Si akan terulang kembali. Jadi siapa yang punya waktu luang untuk mengkhawatirkan klan Hun pada saat ini? Selain itu klan Hun tampaknya sedang menguji arus, karena jika tidak maka orang yang akan datang bukanlah Hun Qianmou, dan jika iblis tua ini benar-benar berniat untuk campur tangan, maka kemungkinan mereka hanya bisa mengundang leluhur untuk bertarung. Namun jika ini permasalahannya, maka aula jiwa hanya perlu mengirim kepala aula jiwa atau Hun Mou untuk sementara menahan tetua Xiao Chen, karena kekuatan terbesar yang dimiliki oleh Sky Mansion aliansi pasti akan sepenuhnya tertahan, dan orang terakhir yang sisa dapat memimpin para ahli dari Hall of Soul dan menyerang aliansi mereka. Kemudian aula pun menjadi sunyi setelah mendengar analisis ketua pertama Menara Pil. Sementara itu Yao Lao pun mengungkapkan ekspresi yang muram sebelum akhirnya berbicara. Yao Lao pun berkata, jika saatnya tiba maka dokter peri kecil, King Lin dan Yao Lao akan bergandengan tangan.
lalu melihat apakah mereka dapat menahan kepala aula jiwa atau tidak. Kemudian seseorang pun segera menghela nafas lembut dan berkata, mereka tidak akan menghadapi sakit kepala ini jika Nona Xian ada di sekitar, karena Xian adalah orang yang sangat membantu. Akan tetapi masalah naga void kuno masih belum terselesaikan, karena 3 raja naga besar telah melarikan diri setelah mereka terluka. Meskipun mereka tidak lagi sekuat sebelumnya, namun mereka masih menjadi ancaman, sehingga Xian harus tetap berada di Pulau Naga Timur sampai 3 pulau tersebut benar-benar dilenyapkan. Lalu aula besar pun kembali ke keheningan yang menyedihkan, dan hanya pada tempat ini semua orang menyadari bahwa badai besar telah terbentuk secara bertahap di atas aliansi. Sedangkan ketua pertama Menera Pil pun ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya mengatupkan giginya dan berdiri. Dirinya pun segera berkata, jika itu adalah permasalahan kepala aula jiwa, namun perkataannya segera terpotong oleh suara yang meminta agar menyerahkan kepala aula jiwa kepadanya. Tentu saja Xiao Chen tiba-tiba melebarkan matanya dari sudut aula, dan wajah tanpa emosinya perlahan mengungkapkan senyum senang. Lalu Feng Zunze, leluhur Huo Yun dan yang lainnya di dalam aula besar segera bergeser kemana mata Xiao Chen menatap. Saat ini ada sosok kurus segera muncul dan sosok itu adalah Xiao Yan. Lalu ada banyak orang yang tidak menyangka bahwa itu adalah Xiao Yan yang merupakan murid langsung dari kepala aliansi. Dan karena pertumbuhan Sky Mansion Aliansi maka beberapa eselon atas yang saat ini duduk di dalam aula ini memiliki kesan kabur dari wajah Xiao Yan. Meskipun penampilannya tidak jelas namun mereka semua jelas menyadari posisi seperti apa yang dipegang Xiao Yan di dalam Sky Mansion Aliansi. Sementara itu mulut Yao Lao pun sedikit terbuka dan matanya menatap tajam pada sosok yang perlahan berjalan masuk. Lalu Douqi yang besar dan perkasa di dalam tubuhnya meletus karena fluktuasi di hatinya, bahkan membuat kursi yang dirinya duduki menjadi debu. Yao Lao pun gemetar saat dirinya berdiri sementara matanya benar-benar menjadi sedikit lembab, apalagi selama ini dirinya terus-menerus mengkhawatirkan Xiao Yan selama 2 tahun terakhir ini, dan jika dirinya tahu bahwa meninggalkan Xiao Yan di api iblis itu akan membuat penantian yang sangat menyakitkan di hatinya, maka dirinya bahkan tidak akan ragu untuk tetap tinggal pada saat itu. Lalu eselon atas dan lainnya dari Sky Mansion merasa agak terkejut di hati mereka setelah melihat Yao Lao, karena selama bertahun-tahun ini Yao Lao hanya menunjukkan ketenangan seperti sosok kuno, bahkan saat menghadapi makhluk raksasa seperti Hall of Soul Yao Lao tidak mengungkap fluktuasi emosional sedikitpun. Dan ini adalah pertama kalinya mereka menyaksikan ledakan emosional dari Yao Lao selama bertahun-tahun. Sementara itu Xiao Yan pun telah sampai di hadapan Yao Lao, kemudian Xiao Yan menatap lelaki tua itu yang begitu semangat hingga air matanya mulai berjatuhan, lalu permintaan maaf pun segera muncul di hati Xiao Yan, karena ketidakhadirannya selama 2 tahun ini telah menyebabkan Yao Lao benar-benar khawatir. Lalu beberapa emosi pun melonjak di dalam hati mereka berdua saat guru dan murid ini bertemu kembali, dan akhirnya suara lembut dipancarkan yang menyebabkan seseorang merasa sangat emosional. Xiao Yan pun berkata, dirinya telah kembali. Yao Lao pun segera menyeka air mata di matanya. Yao Lao pun tertawa dan berkata, akhirnya Xiao Yan telah kembali. Saat ini wajah tua itu yang tegang selama 2 tahun terakhir akhirnya menunjukkan senyum, dan tangannya yang kisut terus menepuk bahu Xiao Yan sambil mengulangi kata-kata yang sama berulang-ulang, sedangkan leluhur Huo Yun pun segera tertawa dan berkata kepada Yao Lao, dirinya telah mengatakan berkali-kali jika anak kecil ini tidak akan mengalami kehidupan yang begitu singkat, jadi apakah Yao Lao saat ini telah percaya terhadap perkataannya? Lalu dirinya pun menghela nafas dalam-dalam setelah melihat bahwa Xiao Yan telah berhasil kembali. Sementara itu tetua pertama Pil Tower juga tertawa sebelum akhirnya berkata, Ketua Aliansi Junior benar-benar tepat waktu, karena Xiao Yan saat ini dapat membantu meringankan beberapa tekanan yang dihadapi aliansi dengan keluar dari pelatihannya, dan jika mereka berdua bergandengan tangan maka mereka seharusnya bisa menahan kepala aula jiwa. Di sisi lain Xiao Chen yang duduk di sudut pun segera tertawa sebelum akhirnya membuat pernyataan, dirinya berkata,
mengingat kekuatan Xiao Yan saat ini seharusnya tidak menjadi permasalahan baginya untuk berurusan dengan kepala Hall of Soul sendirian. Lalu Yao Lao dan yang lainnya pun terkejut setelah mendengar kata-kata ini. Tentu saja mata mereka segera mengamati Xiao Yan dengan sedikit terkejut, dan Xiao Chen adalah orang yang terkuat yang ada di sini. Jadi karena Xiao Chen telah mengucapkan kata-kata ini, maka tidak ada seorang pun di sini yang berani meragukannya, dan Yao Lao pun menjadi orang yang tercepat untuk bereaksi dan bertanya, apakah Xiao Yan telah menyempurnakan Purifying Demonic Lotus Flame? Tentu saja Xiao Yan pun tersenyum dan berkata, saya benar-benar beruntung. Lalu leluhur Huo Yun dan yang lainnya segera menghirup udara sejuk setelah mendengar bahwa Xiao Yan tidak menyangkal tebakan ini, sehingga mereka pun saling bertukar pandangan dan bisa melihat keterkejutan di mata masing-masing, apalagi sebagian besar dari mereka telah memasuki alam api iblis, jadi mereka dapat dengan jelas memahami betapa menakutkannya Purifying Demonic Lotus Flame. Dan itu adalah keberadaan yang sangat menakutkan yang bahkan leluhur Pil Tower tidak dapat menang melawannya. Tentu mereka semua berpikir bahwa Xiao Yan sangat beruntung karena berhasil melarikan diri dari alam api iblis. Namun sejujurnya tidak satu pun dari mereka yang berpikir tentang masalah menaklukkan Purifying Demonic Lotus Flame. Sementara itu Yao Lao pun segera pulih setelah terkejut yang melanda jiwanya, kemudian wajah tuanya dipenuhi dengan kegembiraan yang tidak bisa dirinya sembunyikan, karena di mata banyak alkemis api surgawi seperti Purifying Demonic Lotus Flame adalah objek suci yang tidak bisa mereka harapkan untuk dicapai, bahkan tidak ada yang bisa menaklukkan api itu sejak sepuh Sein Purifying Demonic Lotus Flame telah melakukannya pada saat itu. Namun pada saat ini Xiao Yan telah menciptakan keajaiban ini pada saat ini, dan dengan adanya Purifying Demonic Lotus Flame, maka Yao Lao tidak ragu bahwa Xiao Yan akan mampu melawan kepala aula jiwa sendirian tanpa dikalahkan. Kemudian ketua pertama pun segera tertawa dan berkata, dengan bantuan dari ketua aliansi junior mereka semua seharusnya bisa menghadapi serangan dari Hall of Soul ini. Dan hal ini benar-benar hal yang sangat menggembirakan. Lalu banyak anggota eselon atas di dalam aula pun buru-buru tertawa dan dengan hormat berteriak, keberadaan ketua aliansi junior adalah berkah bagi aliansi. Meskipun kata-kata mereka membawa beberapa bobot di dalam aliansi, namun mereka dengan jelas memahami dalam hati mereka bahwa ada kesenjangan yang tidak terukur antara mereka dengan status Xiao Yan saat ini. Dan Sky Mansion Aliansi adalah sesuatu yang telah didirikan oleh Xiao Yan, bahkan dirinya telah menghabiskan banyak usaha untuk mendirikan ini. Meskipun Yao Lao adalah ketua aliansi, namun beberapa anggota inti sejati seperti leluhur Huo Yun mengerti, jika sebenarnya Yao Lao hanya membantu Xiao Yan mengelola faksi ini, sehingga seluruh aliansi ini sebenarnya milik satu orang. Sementara itu Xiao Yan pun tidak menunjukkan ekspresi dingin dan acuh tak acuh saat melihat wajah yang agak asing ini dipenuhi dengan kehangatan dan rasa hormat. Lalu Xiao Yan pun tersenyum mengobrol dengan semua orang, dan hal ini menyebabkan banyak individu yang biasanya sombong merasa tersanjung. Lalu tidak lama setelah itu Yao Lao pun tertawa dan berkata, masalah hari ini akan berakhir di sini. Lalu dirinya pun meminta semua yang hadir untuk kembali ke tempatnya masing-masing dan menjalani aktivitas masing-masing, karena mereka akan berencana untuk terlibat dalam pertempuran, maka aliansi akan menggunakan kenyataan untuk menunjukkan kepada mereka, yang dimana aliansi saat ini tidak sedikit pun takut kepada Hall of Soul. Tentu saja semua orang pun merasakan darah mereka mendidih di dalam hati mereka saat Yao Lao dipenuhi dengan semangat ketika berteriak mengenai pertempuran ini, karena pertarungan yang akan datang antara faksi lama Hall of Soul dan aliansi yang baru saja bangkit, dan Sky Mansion Aliansi akan membuat dataran tengah menjadi gempa. Lalu singkat cerita setelah akhir dari pertemuan di aula, saat ini Xiao Yan pun mengobrol dengan Yao Lao yang bersemangat tentang beberapa masalah besar dan kecil yang terjadi di dalam Sky Mansion. Lalu setelah obrolan itu dirinya pun kembali ke halamannya yang tenang, dan tempat itu merupakan tempat yang sudah 2 tahun tidak dirinya kunjungi. Lalu teriakan akrab penuh kegembiraan segera terdengar setelah Xiao Yan memasuki halaman. Lalu sosok yang tersenyum dengan cepat melesat ke arahnya dari jauh.
sehingga membuat lengkungan di udara ketika dirinya meneriakkan kata-kata ayah. Lalu Xiao Yan pun tersenyum sambil mengulurkan tangannya dan dengan kuat memeluk sosok halus tersebut. Xiao Yan pun segera tertawa dan berkata, sepertinya gadis kecil ini telah tumbuh cukup baik. Xiao Xiao pun dengan cepat mengungkapkan wajah yang bahagia dan lembut. Tidak lama setelah itu sebuah suara hangat dan lembut pun segera muncul di depan Xiao Yan saat dirinya dengan penuh kasih sayang memeluk Xiao Xiao. Kemudian sosok dokter peri kecil segera muncul dan berkata, selama ini Xiao Xiao telah menunggu dengan sabar. Lalu setelah mendengar bahwa Xiao Yan telah kembali, maka saat ini dokter peri kecil juga memancarkan lebih banyak kehangatan daripada 2 tahun lalu. Dan kelembutan yang dirinya pancarkan meresap ke dalam hati seseorang, sehingga menyebabkan seseorang merasakan kecanduan yang mekar. Lalu Xiao Yan pun menatap dokter peri kecil dan berkata, ternyata dokter peri kecil telah menjadi doseng, dan dengan penglihatan Xiao Yan secara alami dapat merasakan kekuatan doseng bintang 1. Lalu dokter peri kecil pun tersenyum dan berkata, ini semua berkat setetes darah esensi Sein Iblis itu. Lalu dokter peri kecil pun melihat mata Xiao Yan menyapu dan tanpa sadar tertawa sebelum akhirnya berkata, Kailin belum keluar sejak dirinya memasuki mata air Nine Sirin Dead Ground Python. Namun Xiao Yan saat ini tidak perlu khawatir, karena King Lin dan dokter peri kecil pergi ke wilayah Nine Sirin Dead Ground Python sesekali. Kailin sepertinya telah bertemu dengan pertemuan yang beruntung di dasar mata air, meskipun mereka bisa merasakan auranya. Akan tetapi mereka tidak bisa masuk ke dalam mata air. Tentu saja ekspresi Xiao Yan pun tanpa sadar berubah setelah mendengar berita ini, karena jika menghitung waktu maka bukankah itu berarti Kailin telah tinggal di dasar mata air selama hampir 3 tahun, dan dirinya juga berada di dekat bagian bawah mata air, akan tetapi dirinya tidak merasakan sesuatu yang salah. Lalu Xiao Yan pun mengerutkan kening dan bertanya, mungkinkah dirinya berada di wilayah yang lebih dalam, karena mata air Nine Sirin Spring ini terhubung ke dalam bumi, dan kekuatan gelap dan dingin di kedalaman itu adalah tempat yang bahkan membuat Xiao Yan takut. Lalu jika dirinya benar-benar mengalami pertemuan yang beruntung, maka dirinya hanya bisa memikirkan wilayah itu. Namun sebagai piton penelan surga 7 warna, maka berhubungan dengan energi yang sangat gelap itu mungkin merupakan pertemuan yang beruntung. Setelah itu Xiao Yan pun menggelengkan kepalanya dan berkata, sepertinya dirinya harus bergegas ke suku Nine Sirin Dead Ground Python setelah menyelesaikan masalah aliansi. Xiao Yan pun sementara menekan kekhawatiran di hatinya, karena saat ini hal terpenting adalah menyelesaikan permasalahan Hall of Soul. Sementara itu berita tentang kembalinya Xiao Yan ke Sky Mansion Aliansi telah menyebar dengan kecepatan seperti kilat, karena dalam waktu kurang dari sehari berita ini telah menyebar ke seluruh wilayah yang dimiliki oleh Sky Mansion Aliansi. Lalu dalam sekejap juga Sky Mansion Aliansi telah menjadi sangat panas, dan tidak ada yang bisa meragukan reputasi yang dimiliki Xiao Yan di dalam aliansi. Lalu setelah Xiao Yan kembali ke Sky Mansion Aliansi, situasi di sana pun seketika berubah menjadi tenang, dan tekanan yang ditimbulkan oleh ketenangan sebelum badai ini mendorong Yao Lao untuk meningkatkan pertahanan aliansi ke level tertinggi mereka. Bahkan mata-mata yang tidak terhitung jumlahnya pun berkerumun seperti belalang. Lalu setiap kejadian kecil di dataran tengah akan ditransmisikan kembali ke Sky Mansion Aliansi secepat mungkin. Dan keheningan yang agak menekan berlanjut selama 5 hari penuh. Lalu jumlah konflik antara aliansi dan Hall of Soul anehnya telah berkurang selama 5 hari ini, dan tampaknya kedua belah pihak menahan diri dan tidak mengambil inisiatif untuk menyerang. Justru mereka berdua menjaga wilayah mereka sendiri dan sangat berhati-hati. Sementara itu Xiao Yan pun telah menutup diri di dalam aliansi, dan Xiao Yan pun hanya bermain-main dengan Xiao Xiao. Sementara itu Xiao Yan juga bertemu dengan King Lin dan Tian Huo, sedangkan King Lin saat ini juga telah menjadi bintang pertama dari kelas Doseng, dan dirinya telah mencapai posisi yang sangat tinggi dengan aliansi. Akan tetapi dirinya tidak terlalu peduli dengan masalah aliansi sehari-hari. Di sisi lain ketika Xiao Yan bertemu dengan Tian Huo, mereka berdua pun akhirnya menghela nafas lega. Karena pada saat ini kekuatan Tian Huo telah pulih ke puncak sebelumnya,
dan dirinya telah mencapai puncak kelas Dozun dengan bantuan pil obat yang telah disempurnakan oleh Yao Lao. Meskipun hanya ada satu langkah ke kelas Banseng, namun dirinya tidak tahu apakah dirinya akan dapat mengambil langkah ini di dalam hidupnya. Meskipun begitu, Tian Huo tidak terpengaruh oleh dilema ini. Hal ini karena Tian Huo sadar bahwa dirinya seharusnya sudah mati jika Xiao Yan tidak menyelamatkannya dari dunia magma di bawah Akademi Jianan pada saat itu, sehingga dapat dipastikan dirinya sudah pasti sudah menghilang. Sementara itu Xiao Yan pun hanya bisa dengan tenang menganggukkan kepalanya saat Tian Huo mengungkapkan pikiran yang bebas dan mudah. Xiao Yan diam-diam mengingat masalah ini di dalam hatinya, karena sejak dirinya menyelamatkan Tian Huo Zunze pada saat itu, Tian Huo Zunze telah menjadi guru dan teman baik bagi Xiao Yan, sehingga pengalamannya yang kaya telah membimbing Xiao Yan jauh dari banyak jalan memutar. Meskipun dirinya kemudian membantu Tian Huo Zunze memperbaiki tubuh, namun dirinya adalah seorang yang akan membalas budi berkali-kali. Oleh karena itu Xiao Yan secara alami akan mencoba menemukan cara untuk memungkinkan Tian Huo Zunze menerobos ke kelas Banseng. Kemudian beberapa hari kedamaian mengalir dengan tenang di Sky Mansion Aliansi. Namun hari-hari yang hangat dan damai ini pada akhirnya akan berakhir, dan setelah keheningan yang terjadi di antara Sky Mansion Aliansi dan Hall of Soul selama 7 hari, justru ada sebuah surat tantangan berwarna merah darah pun dikirimkan ke aliansi, dan surat tantangan ini disampaikan oleh Hall of Soul. Bahkan hal ini memecah kesunyian. Kemudian Xiao Yan pun berdiri dengan tangan di belakang di bawah paviliun batu di dalam halaman. Kemudian surat tantangan berwarna merah darah itu diam-diam tergeletak di atas meja batu di hadapannya. Lalu ada aroma berdarah pekat yang samar-samar dipancarkan darinya. Bahkan tangan Yao Lao pun dengan lembut mengusap meja batu saat dirinya berdiri di samping Xiao Yan. Yao Lao pun berkata, aula jiwa akhirnya tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Namun surat tantangan ini menargetkan Xiao Yan. Menanggapi hal itu Xiao Chen pun segera menjawab dengan suara yang samar. Dirinya berkata Xiao Yan telah membanggakan reputasi yang sangat hebat di dalam Sky Mansion Aliansi, sehingga moral aliansi akan runtuh jika Xiao Yan dikalahkan. Lalu Xiao Yan pun sedikit tersenyum sebelum akhirnya Xiao Yan dengan lembut menjentikkan jarinya, sehingga surat tantangan berwarna merah darah di atas batu pun terbuka. Kemudian uap berdarah menyembur keluar sebelum berubah menjadi beberapa kata berwarna darah. Kata-kata ini dipenuhi dengan aura keras saat mereka melayang di udara di hadapan Xiao Yan. Karena surat tersebut berisi tantangan kepada Xiao Yan bahwa mereka akan bertarung sampai mati di Gunung Jatuh dalam waktu 3 hari. Jadi Valen Mountain Rang terletak di perbatasan antara Hall of Soul dan Sky Mansion Aliansi, dan kedua belah pihak telah melakukan banyak pertempuran di pegunungan ini di masa lalu. Bahkan pertempuran bergerak bolak-balik dan bisa dianggap luar biasa intens. Lalu kabar dari surat tantangan tersebut pun segera tersebar dengan cepat. Karena dalam waktu 3 hari pegunungan jatuh yang agak sepi telah dipenuhi oleh faksi dan ahli dari 10 penjuru telah mengerumuni pegunungan jatuh, dan pertarungan untuk posisi penguasa semua faksi dataran tengah adalah peristiwa yang menarik perhatian, dan dalam 3 hari yang singkat lalu lintas manusia di dalam pegunungan jatuh telah mencapai tingkat yang menakutkan. Lalu 3 hari pun telah berlalu sebelum akhirnya suara angin yang deras terus bergema di langit saat banyak sosok terbang seperti belalang. Ruang di sekitar gunung jatuh dengan cepat terdistorsi ketika pilar cahaya telah mencapai kondisi puncak, dan terowongan spasial perlahan terbentuk di depan banyak pasang mata yang hadir. Lalu kabut hitam yang dingin melonjak ke segala arah setelah terowongan spasial terbentuk. Sehingga semua orang pun dengan jelas mengerti siapa orang-orang yang muncul dari lubang spasial. Lalu banyak teriakan segera keluar setelah menyadari bahwa orang-orang itu adalah anggota dari Hall of Soul, dan 7 sosok perlahan muncul di depan mata semua orang. Lalu ke-7 sosok itu semuanya memiliki aura yang luas dan perkasa. Bahkan banyak orang merasa sangat ketakutan hanya dengan melihat mereka. Saat ini 2 pemimpin di antara 7 orang ini adalah Kepala Aula Jiwa dan Hun Mou, sedangkan Wakil Kepala Aula adalah satu-satunya wajah yang dikenal di belakang mereka.
sedangkan individu yang tersisa kemungkinan adalah ahli dari klan Hun. Setelah itu seluruh area ini dengan cepat menjadi gelap dan dingin setelah 7 individu ini muncul, bahkan sinar matahari yang tersebar turun dari langit terasa dingin di tubuh seseorang. Sementara itu kepala Hall of Soul pun menyapu matanya dengan acuh tak acuh ke kerumunan padat di sekitarnya, dirinya pun segera mengangkat kepalanya dan melihat gunung yang agak jauh, kemudian suaranya yang samar seperti guntur saat bergema di seluruh pegunungan jatuh. Dirinya berkata, anggota Sky Mansion Aliansi seharusnya mengungkapkan diri mereka sejak mereka sampai, kemudian sebuah tawa pun segera terdengar setelah perkataan tersebut terlontar, dan setelah itu semua orang pun menyaksikan ruang di sisi lain gunung jatuh dengan cepat menjadi terdistorsi. Saat ini 10 sosok segera muncul dari ruang yang terdistorsi, dan kemunculan mereka pun segera menghilangkan dingin dan memancarkan beberapa panas. Dengan seketika semua orang pun diam-diam menghela nafas lega pada saat ini, dan semua orang pun dengan hati-hati menyapu pandangan mereka ke sosok dari Sky Mansion Aliansi, lalu mereka pun segera terkejut setelah menyadari bahwa Sky Mansion Aliansi sebenarnya memiliki 10 orang elit doseng, dan Sky Mansion Alliance tampaknya telah membawa semua ahli di tangan mereka. Setelah itu lingkungan seketika menjadi jauh lebih tenang, dan jelas pada saat ini semua orang terpana oleh kekuatan besar dari Sky Mansion Aliansi. Sementara itu di sisi lain kepala Hall of Soul pun tampaknya tidak kehilangan dirinya sendiri ketika barisan yang dibawa oleh Sky Mansion Aliansi ditampilkan, kemudian dirinya pun segera mengalihkan pandangannya dan menatap pemuda berpakaian hitam yang berdiri di posisi pemimpin. Hatinya merasa tidak percaya ketika pertama kali mengetahui informasi baru terkait pemuda ini, apalagi setelah secara pribadi menyaksikan kekuatan Purifying Demonic Lotus Flame, maka sulit baginya untuk percaya bahwa Xiao Yan telah lolos dari tangan Purifying Demonic Lotus Flame, dan akhirnya dirinya pun segera berkata, Xiao Yan ternyata memang masih hidup. Xiao Yan pun sedikit tersenyum sebelum akhirnya berkata, terima kasih sudah mengingat Xiao Yan. Kemudian mata Xiao Yan pun mengamati kepala aula jiwa yang berada di hadapannya, sementara itu kepala aula jiwa pun merenung sejenak sebelum akhirnya tiba-tiba membuat pernyataan, dirinya berkata, sepertinya api iblis telah berada di tangan Xiao Yan. Xiao Yan pun hanya tersenyum tetapi dirinya tidak menjawab, lalu kepala aula jiwa pun perlahan mengangguk di hadapan Xiao Yan yang terdiam, dan ekspresi muram akhirnya muncul di matanya saat dirinya berkata, klan Xiao yang kalah telah mampu menghasilkan orang seperti Xiao Yan, dan jika seseorang mendiskusikan pencapaian Xiao Yan, maka Xiao Yan dapat dibandingkan dengan Xiao Xuan, namun karena klan Hun telah membunuh Xiao Xuan pertama, maka mereka juga akan membunuh Xiao Xuan kedua. Tentu saja mata Xiao Yan seketika menyipit dan mata hitam pekat Xiao Yan lalu memiliki hawa dingin yang mengalir di dalamnya. Di sisi lain kepala aula jiwa pun diam-diam menatap Xiao Yan sebelum akhirnya lanjut berbicara. Dirinya berkata, Sky Mansion Aliansi Xiao Yan hanya memiliki satu kesempatan dalam pertempuran ini, yaitu Xiao Yan akan berakhir dalam keadaan yang mengerikan jika Xiao Yan kalah. Jadi apakah Xiao Yan saat ini berani menerima pertaruhan ini? Suara kepala aula jiwa seperti lonceng yang terdiri dari puluhan ribu lonceng, bahkan suara itu juga disertai dengan serangan spiritual yang sangat menakutkan saat menyapu Xiao Yan dari segala arah. Xiao Yan pun segera melangkah maju dan berkata, sepertinya kepala aula jiwa benar-benar telah meremehkan Xiao Yan. Bersamaan dengan Xiao Yan yang melangkah maju, saat ini auranya yang halus pun segera tersebar, dan serangan spiritual yang seperti gelombang yang ganas dari kepala Hall of Soul itu tidak mampu memaksa Xiao Yan untuk mundur selangkah pun. Xiao Yan pun akhirnya mengangkat kepalanya dan menjawab dengan suara yang samar, dirinya menerima tantangan tersebut, lalu kilatan pun melintas di mata kepala aula jiwa setelah mendengar Xiao Yan mengucapkan kata-kata itu. Dan dirinya tidak membuka mulutnya akan tetapi semua orang bisa merasakan peningkatan tekanan yang tiba-tiba, dan penantian selama bertahun-tahun akhirnya menghasilkan situasi ini, namun pikiran Xiao Yan masih tetap damai, karena Xiao Yan pernah menjadi seorang pemuda yang telah bekerja keras dengan tujuan akhir untuk mengalahkan Sekte Mystic Cloud.
akan tetapi kemudian aula jiwa telah muncul entah dari mana, lalu mereka menangkap ayah Xiao Yan dan menghancurkan klannya, lalu mereka bahkan hampir mengakhiri garis keturunan dari klan Xiao, sehingga kebencian ini tidak akan pernah bisa didamaikan, dan sejak saat itu pemuda yang agak lembut itu pun mengerti di dalam hatinya bahwa jalan masa depannya akan dipenuhi dengan kesulitan. Akan tetapi Xiao Yan telah memilih untuk terus maju tanpa ragu-ragu karena ada beberapa hal yang tidak dapat dibatalkan bahkan jika itu sangat sulit. Xiao Yan pun bergumam, sudah waktunya untuk mengakhiri konflik mereka. Sementara itu Hun Mou di samping kepala aula jiwa pun melirik Xiao Yan dengan ekspresi gelap dan dingin, lalu dirinya pun tertawa aneh dan berkata, Xiao Yan benar-benar berani. Lalu Xiao Yan dengan cepat melihat kembali ke kepala aula jiwa dan bertanya, bolehkah dirinya tahu bagaimana mereka akan melanjutkan tantangan ini? Kepala aula jiwa pun segera berkata, akan ada 3 putaran, dan pemenang akan ditentukan jika telah memenangkan 2 pertandingan, jadi masing-masing dari mereka akan mengirim 3 orang untuk terlibat dalam pertarungan habis-habisan. Tentu saja jika Xiao Yan ingin semua orang dari Hall of Soul dan Sky Mansion Aliansi bertarung, maka kepala ini tidak akan keberatan, apalagi aula jiwa telah berdiri di dataran tengah selama bertahun-tahun, jadi jika Xiao Yan benar-benar berpikir bahwa dirinya dapat melawan mereka dengan mengumpulkan beberapa faksi secara acak untuk membantu aliansi, maka Xiao Yan benar-benar terlalu naif. Xiao Yan pun tersenyum sebelum akhirnya menggelengkan kepalanya. Xiao Yan pun segera menjawab, sepertinya kata-kata dari kepala aula jiwa memang membawa beban, karena dirinya telah mendapat dukungan dari klan Hun, jadi jika mereka terlibat dengan pertempuran skala besar, maka bahkan jika Sky Mansion Aliansi berakhir dimusnahkan, namun klan Hun juga pasti akan menderita kerusakan serius, dan tampaknya klan Hun tidak mau menderita kerugian seperti itu. Tentu Xiao Yan menyadari peraturan dari pertempuran yang menentukan ini dengan jelas menunjukkan, jika saat ini Hall of Soul tidak berniat untuk terlibat dalam perang skala besar, oleh karena itu mereka telah mengatur pertarungan ini antara para ahli tingkat tinggi, meskipun pertempuran mereka tidak akan terlalu besar, namun mereka mewakili kubu masing-masing, jadi jika mereka kalah, maka mereka akan lebih lemah daripada pihak lain di masa depan, dan terlepas dari apa yang akan bisa mereka lakukan, sementara itu kepala aula jiwa pun memberitahu Xiao Yan dengan suara samar, Xiao Yan diizinkan untuk memilih 2 individu pertama. Xiao Yan pun sedikit tersenyum saat dirinya membuka mulutnya untuk menjawab. Xiao Yan pun bergumam, memenangkan 2 dari 3 ronde yang ada. Xiao Yan pun tersenyum sebelum akhirnya meminta kepada aula jiwa untuk menunjukkan kepadanya orang-orang yang akan bertarung. Menanggapi hal itu Hun Mou pun segera tertawa terbahak-bahak, lalu dirinya pun segera berkata, ini adalah provokasi terbesar yang telah diterima klan Hun selama bertahun-tahun ini. Lalu dirinya pun segera melangkah maju dan bertanya kepada Xiao Yan, siapakah orang yang akan melawannya? Setelah Hun Mou melangkah maju, seseorang dengan indera yang tajam akan menemukan bahwa gunung besar ini telah bergetar dengan lembut, dan gelombang sonik seperti naga segera keluar di bawah kaki Hun Mou. Lalu gelombang itu pun menembus batu besar di dalam tubuh gunung dengan cara yang liar. Setelah itu dirinya pun meraung dan bergegas menuju ke arah Xiao Yan. Lalu pada saat kekuatan tersembunyi yang menyerupai naga besar terlepas dari tanah, saat ini sesosok manusia pun segera melangkah di depan Xiao Yan, kemudian sebuah kaki secara kebetulan mendarat di tanah di mana kekuatan tersembunyi itu berada, dan tanah yang keras segera tenggelam setengah meter, lalu kekuatan tersembunyi itu dihancurkan oleh tersebut. Xiao Chen yang tanpa ekspresi segera melirik Hun Mou dan perlahan berkata, sepertinya klan Hun masih curang seperti biasanya. Wajah Hun Mou pun seketika menjadi gelap dan dingin. Dirinya pun segera menatap Xiao Chen sambil mengucapkan kata-kata dengan terkejut setelah menyadari bahwa itu adalah kapak darah Xiao Chen.